Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rehan Zakwan, nomor absen 24 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 9 yang bagian B, yaitu pendudukan Jepang sebagai penilaian harian. Langsung saja dimulai. Bagian pertama yaitu kedatangan Jepang di Indonesia. Serangan Jepang ke Hindia Belanda terjadi pada 11 Januari 1942 dengan pendaratan pertama di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada Februari 1942, Jepang menduduki Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, dan Bali. Selanjutnya, di daerah Jawa, Jepang pertama kali mendarat di Banten, kemudian Indramayu, Kragan, dan Surabaya. Pada Maret 1942, Jepang menyerang Batavia dan Bandung. Kemudian, sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hindia Belanda pada masa itu adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, guna mendukung industri dan kampanye perang Jepang. Selanjutnya, Gubernur Jenderal Belanda tidak berdaya menghadapi serbuan kilat dari Jepang, dan Belanda pun menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat pada 8 Maret. Selanjutnya, yang kedua yaitu respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang merupakan salah satu periode yang paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Pada saat Jepang menyerah, Indonesia mengalami perubahan yang cepat dan luar biasa, sehingga memungkinkan terjadinya sebuah revolusi. Jepang dalam hal ini telah memberikan sumbangan secara langsung terhadap perubahan tersebut. Jika Jepang berhasil membentuk suatu kawasan persemakmuran bersama di Asia Timur Raya, bakalan hanya sedikit harapan bagi terwujudnya kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya. Hal itu terjadi karena pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu Sumatera di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-25, Jawa dan Madura di bawah kekuasaan Angkatan Darat ke-16, dan Kalimantan di bawah Kalimantan dan Indonesia bagian timur dikuasai oleh Angkatan Laut. Selanjutnya ada beberapa masalah bagi Jepang di awal masa pendudukannya di Indonesia. Yang pertama yaitu menyapu bersih pasukan Belanda. Yang kedua yaitu banyaknya tentara Belanda yang lebih memilih menyerah kepada Jepang. Yang ketiga yaitu menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia untuk menunjang perang Jepang. Dan yang keempat yaitu terjadinya inflasi tinggi. Selanjutnya yaitu ada 2 prioritas kebijakan yang ditetapkan oleh Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu menghapuskan seluruh pengaruh Barat di kalangan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua yaitu memobilisasi rakyat untuk mendukung kemenangan Jepang dalam perang. Dalam memobilisasi rakyat Indonesia, pemerintah Jepang khususnya di Jawa menghubungi para pemimpin politik. Selanjutnya, Jepang membubarkan semua organisasi politik beserta kegiatannya dan kemudian membentuk organisasi yang baru. Dan organisasi pertama yang dibentuk oleh Jepang yaitu pada April 1942, yaitu gerakan yang dibentuk adalah Gerakan 3A dengan slogan yang dimilikinya yaitu Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Selanjutnya, pada tahun 1943, Jepang mulai mengarahkan usaha mobilisasi dengan memberikan prioritas tinggi kepada kaum muda, namun tetap diberi pengawasan dengan ketat oleh pemerintah Jepang.
Selanjutnya, gerakan 3A dianggap tidak terlalu berhasil dalam mengejar tujuannya dan dibubarkan. Selanjutnya, Jepang membentuk organisasi baru yang diberi nama dengan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Namun, organisasi ini juga hanya mendapat sedikit dukungan dari masyarakat. Selanjutnya, Jepang pada Oktober 1943 membentuk organisasi pemuda yang diberi nama dengan Pembela Tanah Air atau PETA. Organisasi ini bersifat sukarela, karena dikenal juga dengan istilah Gyugun atau dalam bahasa Jepang yang berarti sukarela. Selanjutnya, pada Januari 1944, Putra dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hokokai. Dan organisasi itu kemudian memperluas gerakannya sampai ke desa-desa melalui Tonarigumi atau dikenal sebagai RT yang pengawasannya diserahkan kepada para kepala desa. Selain melakukan mobilisasi melalui badan-badan bentukannya, Jepang juga melakukan pengumpulan hasil pertanian dari desa-desa yang pada umumnya adalah para petani. Jadi para petani itu menanam dan dimintai oleh para tentara Jepang. Selanjutnya, Jepang mengumpulkan tenaga kerja dari desa-desa dan dipekerjakan sebagai buruh. Dan juga dia dipekerjakan tidak hanya di Indonesia, melainkan mereka juga dikirim ke Myanmar. Pada mulanya mereka itu para pekerja ini dijanjikan untuk mendapatkan upah. Namun pada pelaksanaannya mereka melakukan kerja paksa dengan tidak diupah, sehingga banyak mengakibatkan di antara mereka meninggal. Mereka dipekerjakan dengan diperlakukan sangat buruk dan kejam. Kerja paksa itu dikenal dengan nama Romusa. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu proses menuju Indonesia merdeka. Ada nih satu tokoh, salah satu perwira Angkatan Laut bernama Laksamana Muda Maeda, Tadashi Maeda. Ia berperan aktif dalam membantu bangsa Indonesia. Beliau memiliki pandangan yang positif terhadap nasionalisme di Indonesia. Dan oleh karena itulah, pada Oktober 1944, Laksamana Maeda mendirikan asrama di Indonesia di Jakarta. Di tempat itulah, para pemimpin muda dilatih untuk mempelajari dan memahami sebuah negara merdeka. Pada Februari 1945, tentara PETA di Blitar, Jawa Timur menyerbu gudang persenjataan dan membunuh beberapa tentara Jepang. Jepang pun mulai menyadari bahwa bibit-bibit revolusi telah muncul di Jawa, sehingga pemerintah Jepang memutuskan untuk mengurangi kekangan atau tekanan dari terhadap kekuatan rakyat yang ada. Pada Maret 1945, Jepang mengumumkan berdirinya BPUPKI dan menunjuk Rajiman Wedyo Diningrat sebagai ketuanya. BPUPKI ini berjumlah sekitar 60 orang. Selanjutnya, Insinyur Soekarno berkesempatan untuk melakukan pidato, dan pada 1 Juni 1945 beliau mengemukakan Pancasila dengan doktrin tentang 5 dasar yang menjadi filsafah resmi dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan, kemudian kebangsaan, perikemanusiaan, selanjutnya yaitu kesejahteraan dan demokrasi. Badan ini kemudian mengakhiri tugasnya dengan merancang konstitusi pertama yang menghendaki Indonesia sebagai
negara republik presiden sebagai yang dimana presiden sebagai kepala negaranya. Selanjutnya, situasi perang di Pasifik tampaknya semakin mengantar Jepang kepada kekalahan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di kota Hiroshima. Selanjutnya, pada 7 Agustus 1945, diumumkan keanggotaan dari PPKI dengan Soekarno dan Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Kepanitiaan ini mengumumkan pertemuan pada 19 Agustus 1945. Namun, pada 19 Agustus 1945, bom atom yang kedua itu jatuh di kota Nagasaki. Dan Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sembari menunggu kedatangan sekutu memerintahkan Jepang untuk mempertahankan keadaan politik di Indonesia sebagaimana adanya. Dan terjadilah kekosongan pemerintahan di kala itu, pada saat itu. Kemudian pada malam hari 15 Agustus 1945, para pemuda itu membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menyelamatkan dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, para pemuda memaksa kedua tokoh ini untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia dan untuk mendahului pelaksanaan janji. Selanjutnya, para pemuda memaksa kedua tokoh ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dan untuk mendahului dari pelaksanaan janji Jepang. Namun, baik Soekarno maupun Hatta tetap menolak desakan dari para pemuda. Namun akhirnya Soekarno dan Hatta pun menyetujui desakan dari para pemuda. Selanjutnya, Ahmad Soebardjo datang ke Rengas Dengklok dan membawa Soekarno dan Hatta untuk pulang ke Jakarta. Dan kemudian mereka dibawa ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, dan di tempat itulah teks proklamasi ini disusun dengan dibantu diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi pun dibacakan oleh Presiden Soekarno dan ditemani oleh Muhammad Hatta, dan dikibarkanlah sangsaka merah putih dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Republik Indonesia pun telah lahir, dan sementara itu sekutu yang menjadi pemenang dari perang hampir tidak memahami sepenuhnya tentang apa yang terjadi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.